Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa Pak? Karena itulah kita berarti cocok ya. Cocok apa maksudnya, Pak? Cocok apa nih, Pak? Ah, jangan gitu, Bapak. Aduh. bukan ininya. Kita menantikan berita Nusantara. Nanti bubar, takutnya nggak live lagi nanti. Kita Ya. main Pak Ahok. Baiklah. Jadi Silakan kalau gitu ya. Iya. Saya tinggal dulu. terima kasih ya Davi. Duduk aja kali. Duduk aja. Duduk. Oke. Mau duduk? Jangan duduk Oke. Pak, karena kita harus berdiri. Kita harus. Karena tadi udah makan Pak, jadi kita udah sehat nih sekarang. Oke. Berenergi ya. Kamu udah makan? Belum, ya udah. Udah aja deh pokoknya. Ayo, oke, ya, Ya, duduk. berdiri aja, Berdiri berdiri. aja. Oke, Pak Ahok, kita ini sekarang akan bermain tebak kata dengan gerakan. Jadi, Bapak akan saya kasih katanya, Bapak harus menggerakkan sehingga Febri nantinya bisa mendebak apakah itu. Kategorinya adalah olahraga. Jadi nggak susah ya. Siap Ayo, Bapak? mana? Bapak boleh gini-gini dulu lah, maksudnya dikasih... Nanti Oh, salah maksudnya udah oke persepsi, kan, Pak? salah persepsi lagi. Waktunya 1 menit ya, waktunya Karena 1 tadi baru menit. habis goyang India tadi. Yang kali ini goyangnya goyang terserah Bapak kalau ini ya. Goyang Ahok kalau yang ini. Kategorinya gampang. sport. Gampang. Siap ya Febri Kalau ya? nggak bisa mah keterlaluan. Oke. Belum Pak, belum. Tunggu Pak. Sabar dulu. Kalau saya bilang oke, baru Oh, oke. gitu Ya, ya? sip. 1 Memang menit nggak ya. sabaran ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Silakan Bapak. Basket. Oke. Gampang. Golf. Boxing. Muay Thai. UFC. Bisa. Yang lain. Bapak kenapa Pak? Pak, oke Pak. Tinju. Gulat. Ya, oke. Aduh. Aduh. Lepas. Kantongin dulu. Mbak Maya. Nanya siapa nih? Nanya. Kalau nanya nih, Iya. tidurnya jam berapa ya? Udah tahu. tidur subuh. Kenapa Pak nanya tidur Pak? Kan sibuk kan artis Oh, kan. sibuk. Bisa. Jam berapa sih Mbak Maya tidur tiap malam? Subuh. Subuh serius? Habis subuh iya. Oh, gitu. Bangunnya siang. Ya seniman ya. Oh, oke. Seniman. Seniman gitu. gitu Anak Pak. milenial begitu. Kalau anak milenial Pak, ini ibunya milenial Pak sebetulnya Pak. Iya. Udah umurnya udah di Menyesuaikan atas. dengan waktu tidur anak mungkin. Oh, oke. Betul. Anaknya pulang DJ jam 5 pagi ya udah baru tidur. Iya. Anak ngomongin anak kan. Iya. Pak Ahok juga ada pertanyaan lagi kan mumpung Mbak Maya kan anak Ya, kedua. saya anaknya ingin kan minta juga masih masukan muda nih. Kan? Ya. Kan punya anak generasi milenial. Nah, kira-kira apa sih yang diharapkan dari anak-anak itu kepada kami gubernur? Apa gitu kan? Ya. Masukannya apa? Ya pokoknya kalau saya sih pengen supaya DKI itu punya anak-anak remaja yang generasi yang tangguh-tangguh. Bukan cuman, maksud gini, kita kan sekarang udah mulai global nih ya. Milenium udah mulai, kita saingannya udah bukan lagi penduduk lokal. Tapi benar-benar dipersiapkan prasarana sekolah yang benar-benar bisa membuat anak-anak muda itu adalah pejuang tangguh. Dalam arti tangguhnya itu bisa bersaing dengan orang-orang luar lah. Gitu. Global, internasional. Internasional. Ya. Itu Pak. Makanya kami karena itulah kita berarti cocok ya. Cocok apa maksudnya Pak? Cocok apa nih Pak? Ah, jangan gitu Bapak. Aduh. bukan ininya. Maaf ya Pak ya, saya harus kata danger nih Pak. Bukan Ibu cocok Veronica, gimana maaf, jangan ya, nonton. maksud saya. Berarti program yang kami buat ini udah cocok. Misal Insya Allah. contoh, ada anak-anak rusun kita kirim ke Spanyol untuk main bola. Wow, Nah, keren. kami mulai memikirkan semua sarana yang kita bangun, semua fasilitas itu standar internasional. Karena ini global kan. Ya, Misalnya ya, kita ya. bikin skateboard yang standarnya internasional. Kita sekarang lagi bangun lagi sepak bola standar di lapangan banteng yang internasional. Kita juga tahun ini kan bikin lagi yang Kalijodo itu skateboard itu di Simatupang juga standar internasional. Termasuk kita punya ruang publik terpadu ramah anak nih. Kita lagi mulai lagi beli alat-alat permainan yang standarnya internasional. Nanti juga pelajaran juga sama. Jadi kalau kita gunakan standar internasional, berarti anak-anak kita mampu
bersaing secara internasional gitu. Oke, tepuk Cocoknya di tangan ya. situ, kamu Wah, Suzon ini. loh. Aduh, cocok situ ya. Bukan, bukan saya Suzon Pak, saya cuma konfirmasi aja supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa gimana gitu Pak. Kita udah umur gitu tuh udah mengerti lah bahaya-bahaya gitu. Oh Wak. gitu ya Pak ya. Pak, tapi saya juga boleh tambahin juga karena kan saya juga ibu dari anak-anak ya Pak ya. Yang kalau saya pengen itu Pak di Jakarta tuh ada perpustakaan yang seru-seru sekali untuk anak-anak dan juga anak muda, di mana mereka ketika datang ke perpustakaan itu mereka bisa baca apa aja, mereka berkegiatan Anak yang milenium aman. zaman sekarang pakai Google. Nah justru dikembalikan lagi untuk bisa melihat baca, dan baca itu kan bukan cuma buku aja Pak. Nggak, Baca kita yang kita ini ada juga. dua model. Ya. Jadi kita mulai dorong hampir semua tempat yang ada tempat RBS gitu ya untuk provider telepon. Ya. Itu kita pasangin CCTV sama WiFi. Ya. Ini udah hampir 6.000 lokasi kita pasang untuk CCTV. Terus buku, kita ada program namanya itu AI Jakarta. AI Jakarta. AI Jakarta itu adalah perpustakaan elektronik yang dimiliki Jakarta. Anda nggak perlu bayar, dengan jadi anggota, bisa nulis, bisa komentar macam-macam. Tapi kita juga sadar, ada beberapa anak masih pengen buku kan, coret-coret. Iya. Makanya kita sekarang tidak lagi taruh perpustakaan besar. Jadi kita taruh di dalam komunitas. Jadi di dalam ruang publik terpadu ramah anak kami pasti ada perpustakaan. Iya, iya, iya. Anak-anak juga situ bisa pakai yang digital, bisa pakai yang buku biasa. Iya, iya. Kita udah bangun 188 lokasi Ya. tahun lalu. Tahun ini kita akan selesaikan lagi 200. Kita harap tiap tahun ada 200. Nah ini konsep bukan soal perpustakaannya, bagaimana anak-anak itu mengerti pentingnya membaca, mengerti mengekspresikan tulisan dia. Nah tentu jauh lebih baik kalau dia mulai masuk ke yang AI Jakarta elektronik. Kita siapkan juga berapa pet di beberapa lokasi RPTRA Jadi untuk mereka canggih ya, pakai. sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang ya Pak ya. Iya. Oke baiklah. Dan Ahok Show ini seperti yang kita ketahui ada di semua media sosial Pak Ahok ya kan. Nah berarti juga sekarang sudah banyak masuk juga pertanyaan atau komentar. Ada beberapa pertanyaan dari Facebook nih Pak Ahok yang pengen dijawab ya Pak Ahok Iya. ya. Sudah muncul sekarang ada di layar teleprompter. Silakan Bapak Ahok untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari Eni Yuneka. Eni Nita, Pak Ahok kan jadwalnya lagi padat, merayap. Waktu tidurnya kapan dan berapa jam sehari? Kok kelihatannya semangat dan fresh terus? Wah, Saya mungkin tipe orang yang tidurnya itu tidak mesti panjang. ya. Jadi saya biasa tuh bangun 3 jam, bangun lagi, tidur lagi. Kadang-kadang orang suka tanya, Bapak nggak tidur ya? Karena begitu saya bangun, saya masih bisa balas WA, balas yang lain, terus saya tidur lagi. Nah saya orang gampang tidur banget. Saya butuh nempel tidur. Dalam Oke. 24 jam, mau jam berapa ya tidur saya bisa. Oh, Saya orangnya betul-betul bersyukur dikasih karunia gampang tidur. Nah, kalau berapa jam ya bisa 6 jam, 7 jam. Tapi saya punya hobi memang sebenarnya kalau bisa kesempatan memang tidur. Tidur paling enak sebetulnya. Oh, jadi Ya, hobi tapi Pak, ya- hobi Pak Ahok salah satunya tidur. Oke. Pulau Kapuk, Pulau Kapuk. Pulau Kapuk, cocok. Oke Pak, ada satu lagi nih Pak dari @stephanie_i. Waduh, pertanyaannya Pak, Ini calon menantu apakah nih. Nicholas masih jomblo Pak? Waduh, Nicholas ini Kayaknya umur berapa Nicholas sih Pak? udah punya pacar nih dia kuliah kayaknya. Serius Pak? Soalnya tiap kali saya ngajak nonton dia bilang saya udah nonton Pak katanya. Pak Nicholas sekarang umurnya berapa Pak? Tahun ini 17 17 September tahun. ini akan 19 tahun. Akan 19 tahun. Ya. Siapa kira-kira pacarnya Pak? Ya saya nggak gitu tahu juga, tapi saya lihat sih kayaknya itu deh. Kayaknya itu ya. Rahasia kata rahasia Tapi ya. saya pesan gini sama anak saya sama Nicholas. Ya. Tadi pagi saya ber-WhatsApp sama dia. Kamu ingat ya, kalau pacaran sama anak orang ini, kamu mesti ingat loh, kamu juga punya adik cewek loh, Natania gitu kan. Jadi kamu mesti lihat orang sebaya itu mesti pikirkan dia seperti saudara kita. Oh, oke. Ya kamu nggak macam-macam gitu loh. Ya. Karena kan dia saudara kan. Nah, mesti ingat dia juga punya adik cewek gitu. Apalagi kalau dia anak cewek satu-satunya, kamu juga mesti ingat loh. Kita di rumah juga anak cewek satu-satunya loh. Iya. Oh dia ngerti Pak, aku juga nggak tahu ngertinya jelas apa enggak sih. Nanti bapaknya marah soalnya kalau diapa-apain ya Pak ya. Kemudian nih dari La Marcelinus, gimana cara saya ikutan #patungan rakyat? Bapak terima nggak kalau saya patungannya 100.000? Terima, tinggal datang ke kantor bank cabang BCA. Itu sudah Sebut ada boleh? formulirnya, tinggal ngisi.
tinggal tanda tangan store. Oke, ini ada lagi nih Pak, dari Julia Salim dari Facebook. Tentang call center darurat 112, keren banget. Kita bisa telepon untuk keadaan darurat. Yang bagaimana Pak tapi keadaan daruratnya itu Pak? Jadi ini sebetulnya kayak 911. Kalau kita kasih nomor biasa, kebetulan 9 udah nggak bisa pakai, udah dikasih dari menteri 112 buat seluruh Indonesia. Misalnya kan kita habis pulsa, kalau yang lain kan nggak bisa telepon, kalau 112 bisa. Atau misalnya kita telepon provider A, Ya. atau sinyalnya provider B, kita pasti nggak bisa telepon juga. Tapi kalau untuk 112, walaupun provider kita berbeda, tetap bisa telepon. Nah inilah kelebihan 112. Nah kita lagi pengen beli bekas kedubes Inggris di Bundaran HI. Ya. Kita mau jadikan pusat 112 tadi. 112 punya pusat. Ya orang kita pengen anak-anak dididik ingat apa aja, kucing nyangkut di pohon juga ingatnya 112 aja. 112. Ya, tanpa Jadi pulsa, tanpa signal, provider dia tetap bisa telepon. 112 Ya, Pak ya? 112. Oke. Satu lagi nih Pak, dari di Facebook dari Ren Swastiwi. Pak Ahok, gimana sih cara daftar KJP dan beasiswa buat mahasiswa? KJP itu langsung daftar ke sekolahnya masing-masing. Karena kita berpikiran yang paling mengerti kondisi anak itu kan guru dan kepala sekolah. Ya. Nah kalau beasiswa, kalau Anda dapat KJP otomatis begitu diterima di perguruan tinggi negeri pasti dapat beasiswa. Ya. Langsung kita tahun kemarin dapat 18 juta per tahun. Oh, Mungkin oke. tahun ini tahun depan kita mau evaluasi. Tapi kalau Anda nyangkut nih, sekarang udah kuliah, belum dapat KJP, mau putus kuliah nih karena ada masalah ekonomi orang tua atau kondisi susah ya. Ya kirim surat saja ke balai kota, tinggal taruh di counter depan. Nah kami akan survei kalau memang betul-betul susah, ya saya bantu pakai uang operasional saya. Oh, jadi dari uang kantong Bapak sendiri Ya. ya, uang operasional ya. Bukan oke. uang saya dari APBD, Ya, tapi, APBD tapi hak ada. saya sebetulnya. Iya, iya, tapi iya, ya iya. bantu aja. Oke. Gitu. Nah, Mamayan mumpung ada di sini ada yang ingin ditanyain gak nih dengan Pak Ahok? Tanya apa ya? Bapak yakin kan dengan pilkada ini? Aduh, pertanyaannya. Bapak yakin Pak? Orang Maya ya dukung gimana nggak yakin? Yeah. Bapak Ahok ini memang Saya suka merayu- dengan Pak merayunya Ahok. bisa ya. Pak Ahok saya Iya. suka dengan Pak Ahok. Emang itu orangnya bagian dari yakin. merayu ya? Iya Enggak. loh. merayu dong. Kalau Mbak ikutan gimana saya nggak yakin? Yeay, itu smooth banget Pak. Kalau di bahasa anak muda itu halus mainannya Gitu ya? cantik, cantik. Kita udah belajar halus. Halus, bagus Pak, bagus. Makin banyak diperhalus makin bagus kayaknya Pak. Oke, ada lagi dari Facebooknya udah selesai ya. Oke, dan sekarang nih kalau apa namanya saya juga pengen nanya-nanya lagi nih ya. Kayak jamnya udah lewat deh. Oh apanya Pak? Nggak apa-apa. Udah lewat jamnya? Tapi nggak apa-apa, belum ada iklan nggak apa-apa. Belum ada iklan, oke.